Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kita diberi kesempatan hidup untuk memuliakan, mengagung-agungkan Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita bersyukur kita diberi kesempatan hidup untuk mengagungkan Dia. Mari kita belajar membaca firman Tuhan untuk kita mengerti maksud dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari yang indah ini. Pimpin hidup kami dan biarlah kami dibangun pagi ini penuh dengan sukacita untuk memulai hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur. Melalui pembacaan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya, amin. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal 3, mulai ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan. Kita sudah membaca Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Perikop ini tentang nasihat kepada jemaat. Dikatakan bahwa saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini yang Rasul Paulus ingatkan untuk beberapa poin ini, bahwa mereka yang disebut seteru salib Kristus dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Artinya hasil akhir dari hidup mereka yang menjadi salib, seteru salib Kristus itu adalah ujung-ujungnya kematian yang kekal, yaitu neraka yang mulia itu. Lalu dikatakan yang kedua, yang menjadi seteru salib Kristus adalah, perhatikan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Yang ketiga, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. 4 poin ini, yaitu menjadi seteru salib Kristus, ya.
Nilai-nilai yang dikatakan menjadi seteru salib Kristus, Rasul Paulus sudah jelas sekali mengingatkan supaya kita sebagai jemaat Kristus penting untuk selalu mengingat bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Apa sajakah nilai-nilai lama yang harus kita tinggalkan itu? Ya 4 poin tadi itu. Bahwa kita dipanggil tidak lagi hidup demi perut. Jadi seterus salib Kristus itu hidup untuk perutnya. Nah, kita dipanggil tidak boleh lagi hidup demi perut. Perut ini punya lambang kepuasan hidup jasmani. Ya. Dan ini bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Kebutuhan makanan adalah kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup manusia. Jika manusia itu hanya memuaskan perutnya saja, ini bisa diartikan bahwa ia hidup dengan tujuan yang sangat rendah. Ini penting Bapak Ibu. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat. Ya. Dan bila hidup oleh dan untuk perut juga dikendalikan oleh pikiran-pikiran duniawi, maka semuanya itu adalah aib semata. Ya, coba kita bandingkan. Dunia memandang salib sebagai hal yang rendah, sedangkan surga memandang salib sebagai hal yang mulia. Yang pertama. Yang kedua, pikiran duniawi memandang penjara Paulus sebagai sesuatu yang hina, sedangkan pikiran surgawi memandang sengsara penjara seperti yang Paulus alami sebagai jalan salib yang mulia. Yang ketiga, pikiran surgawi melihat kehinaan tubuh dan penderitaan yang dialami di dunia sebagai sesuatu yang akan diubah menjadi kemuliaan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Ini adalah pesan-pesan yang diberikan Paulus, Rasul Paulus, kepada jemaat di Filipi, supaya tidak tawar hati melihat pemenjaraan dirinya. Ya. Paulus senantiasa mendorong segenap jemaat untuk tetap teguh di dalam Tuhan meskipun mereka mengalami situasi yang sangat sulit. Nah, pesan pagi hari ini Bapak Ibu, kalau Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi, kita sebagai warga kerajaan sorga, kita juga harus tetap teguh di dalam iman, walaupun situasi yang kita hadapi tidak menentu. Kita harus selalu ingat bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah suatu proses menuju pemuliaan di surga kelak. Biarlah pagi hari ini kita sebagai warga kerajaan surga, kita percaya kita mau diubahkan dari sehari ke sehari. Ada tujuan yang mulia yang sebenarnya Tuhan persiapkan dalam diri kita masing-masing sebagai orang percaya. Janganlah menjadi seteru salib Kristus. Tuhan memberkati. Terima kasih buat hari yang baru Bapa. Ajar kami mengerti kehendak-Mu dari hari ke hari. Biarlah kami terus memberitakan kabar baik, menyampaikan kabar baik. Baik itu enak didengar di telinga maupun tidak. Tapi kami percaya indah rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan memberkati. Haleluya.